Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pertama-tama saya sampaikan salam dari ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMS, utusan Tuhan langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, sekaligus Khalifah Bil Ardi atau Presiden PBB. Salam kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salam kepada Amerika, Belanda, Inggris, Jerman, benua Eropa, dan benua-benua yang lainnya. Salam kepada Arab Saudi, Turki, Palestina, Afghanistan, Iran, Irak, dan yang lainnya, negara-negara yang lainnya, dunia internasional. Saudaraku sebangsa setanah air, Indonesia harus membebaskan atau keluar dari perjanjian ekstradisi dan seluruh dunia internasional. Perjanjian ekstradisi yang diadakan oleh negara Belanda pada tahun 1898. Pada 5 Agustus 1981, pemerintah RI menandatangani Kepres nomor 34 tahun 1981 yang menentukan pengesahan konvensi tentang pengenalan dan penyelenggaraan penghargaan asing tahun 1927 yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni tahun 1958 di masa Presiden Soekarno. Kalau Indonesia menolak untuk menandatangani konvensi ini, maka dunia internasional tidak akan meminjamkan modal kepada Indonesia. Setelah dibubarkan negara RIS, kemudian dibentuk negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan ini, Insinyur Soekarno menjadi presiden, sedangkan undang-undang dasar dan anggota-anggota parlemennya masih tetap undang-undang dasar dan anggota-anggota parlemen RIS. Yang sudah jelas 2/3 dari anggota-anggota parlemen itu terdiri dari bekas-bekas pegawai negeri koloni Belanda. Di samping itu, 65.000 orang antek-antek Belanda dari Kenil dan PB dimasukkan ke dalam tubuh angkatan perang negara kesatuan tersebut. Kalau kita teliti dengan seksama rangkaian peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir terbentuknya negara baru ini, maka teranglah bahwa negara kesatuan tersebut sungguh ruwet dan rewel, sehingga mesti menghadapi 1001 macam soal dan kesulitan
yang tiada habis-habisnya. Soekarno sadar akan kejadian tersebut beserta segala akibat-akibat yang mesti dihadapinya. Segeralah Soekarno meraih DNA idit dan segala konsepsi komunisnya, sehingga mulai saat itu Negara Kesatuan Sunglapan RIS tadi lalu diseretnya menjadi Negara Komunis Indonesia atau RIK. Dalam Negara Kesatuan dibentuk Kabinet Ali Wongso Arifin yang berhaluan komunis, sehingga tumbuh subur di tubuh Negara Kesatuan orang-orang komunis, jiwa-jiwa PKI, jiwa-jiwa marhainisme. Jiwa-jiwa marhainisme. Saudaraku sebangsa setanah air, apa yang dikatakan oleh Imam S.M. Kartosoewirjo bagi kita NII, bagaimana pula hendak diputar balik dan bagaimana pula hendak disunglap tetap RI 1950, Negara Kesatuan 50 alias RI ala KMB. Bukan dan tidak RI, bajunya memang berganti, tapi isi dan wujudnya adalah RIS atau KMB. Buktinya Uni Belanda Indonesia, perjanjian keuangan dan ekonomi, serta lain-lain persetujuan yang merugikan negara dan rakyat bangsa Indonesia masih tetap ada dan berlaku. Saudaraku sebangsa setanah air, kalau Indonesia dipegang dan dikuasai oleh komunis, maka Indonesia akan menghadapi malapetaka yang amat hebat dan dahsyat, lebih daripada yang hingga kini boleh dialami dan diderita oleh bangsa Indonesia. Negara komunis Indonesia berarti laknatullah dan kutuk bagi Indonesia, dan seluruh dunia merdeka. Apalagi letaknya Indonesia di jalan simpangan di dalam rantai pertahanan Amerika di Pasifik. Oleh sebab itu, kiranya tiap-tiap negara yang mempunyai kepentingan dan sangkutan dengan Indonesia tidak akan lengah dan tidak akan membiarkan proses komunis itu berlaku dengan leluasa di Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air, kalau ini negara Indonesia diseret ke arah komunis, PKI, saya putra DITII, tentara Islam, tidak akan tinggal diam. Kau telah membunuh putra-putra terbaik bangsa Indonesia. 7 jenderal dibunuh dengan keji, tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beradab. Saudaraku sebangsa setanah air, ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMESA, utusan Tuhan langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Khalifah bil Ar, Presiden PBB. Beliau menyampaikan lewat tulisannya
Di mata dunia, sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan dipercaya lagi. Masih kurang jelas sih apa yang dibanggakan dari Bung Karno. Biarlah kalau ris diterima, kalau takut tidak kuat, tidak mampu. Tapi kan mengapa melanggar perjanjian dengan Belanda? Dijadikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bagaimana di mata internasional, apalagi dengan negara yang punya mandat Mahkamah Internasional, terutama ini negara blok Barat, dan masih ada punya kekuatan Perang Dunia II, bersatunya komunisme dengan kapitalisme lawan Nazi Perang Dunia I. Kejujuran Bung Karno perlu bisa dipertanyakan seperti dengan M.R. Saripudin, Prawira Negara PDRI. Di dalam hal ini yang melanggar perjanjian, lihat Al-Quran, Al-Hadis, ini mah lihat saja dalam pergaulan hidup manusia bagaimana barangkali Pak Harto memandangnya kepada Bung Karno seperti itu. Kemudian dulu amnesti, abolisi, gerasi telah dikeluarkan. Mengapa Bapak Imam Besar, Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo dihukum mati? Mana komitmen sebagai seorang presiden palsu? Karena negara itu bukan anyang-anyangan. Sekali kata itu pasti, kalau tidak orang tidak akan percaya seperti saya ini. Kalau saya mau jujur, tidak untuk kemaslahatan umat, sudah tidak ada negara di negeri ini kecuali bapak saya, Bapak Bakar Misbah sebagai Presiden RI, dan saya, Bapak Haji Dr. Anes Sengsen Komara BMS, utusan Tuhan Langit sebagai Presiden NKRI, Negara Karunia Ilahi. Sehingga tidak ada jalan keluar kecuali katakan apa adanya. Sekarang sudah menjadi negara Islam. Indonesia Madinah, Indonesia Madani, mau apa lagi? Manusia dalam berperilaku, berkata, berkalimat sama juga seperti diundi nasib, hanya satu kali saja. Lihat centringan, sepak bola, arisan, dan lain-lain. Janji mesti ditepati kecuali lupa atau meminta maaf. Apabila ingat, selebihnya mesti akan dilihat dari seorang pelanggar janji. Minimal tidak akan dipercaya negara luar. Kenapa Bung Karno tidak komitmen dengan proklamasi, dengan Prambule dan Undang-Undang Dasar 1945, apalagi dengan Pancasila yang pasal 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan ini diganti dengan anti Tuhan, PKI, komunis. Dari segi politik dan hukum, mengapa melanggar mandataris MPR, DPR, gotong royong? Jadi jangan rumit-rumit.
Sudahlah, katakan oleh putra-putri Bung Karno supaya jelas. Jangan bersembunyi di PDIP. Mau memakai demokrasi komunis, itu rakyat pasti akan sengsara lagi seperti di masa lalu. Lagi sebab negara-negara komunis bukan negara-negara kaya. Lihat Uni Soviet dulu susah makan, mencari roti, lalu gantung diri. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya Bapak Imam SM Kartosuwiryo, beliau menyampaikan, siapakah yang mula pertama akan memperlindungi Indonesia? Lebih dulu, baiklah kita peringati akan berita 90% resmi disiarkan oleh Partai Demokrat Amerika Serikat dalam konferensinya yang diumumkan pada tanggal 23 Juli tahun 1952 yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia tidak disebut dalam daftar negara-negara sahabat Amerika Serikat, sedangkan India yang juga berhaluan politik bebas dimasukkan ke dalam daftar tersebut, apalagi Pakistan, Australia, New Zealand, Filipina, dan Jepang. Dengan ini nyatalah sudah bahwa bukan karena politik bebasnya Indonesia tidak diakui sahabat, melainkan semata-mata karena kekomunis-komunisannya. Guci wasiat merah Indonesia sudah terbuka. Kembali ke sekitar soal siapa yang akan memperlindungi mula pertama blok Amerika dipelopori oleh Belanda dan Australia. Saudaraku sebangsa setanah air, Bapak Haji Dr. Ades Sensen Komara BMESA, utusan Tuhan Langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB, tidak akan tinggal diam, dan saya putra DI sama tidak akan tinggal diam. Dengan atas nama Pak Haji Saman Hudi SDI, Bapak Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto PSII, Bapak Imam SM Kartosuwiryo NII, Pak Jaja Sujadi NII, Pak Bakar Misbah NII, para mujahidin, mujahidat, tentara Islam Indonesia, Angkatan Perang Negara Islam Indonesia. Bila ini negara diseretnya ke arah demokrasi Islam, demokrasi komunis, tidak akan tinggal diam. Mau memilih apakah ini negara mau diseret ke demokrasi komunis, apakah mau menerima negara Islam, silahkan tinggal pilih. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak rugi bila umat manusia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada utusan Allah. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amruhu jami'a. Dan
ayat yang lainnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yajibul mubtara idza da'ahu wa yaksibus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Al-ilahu ma'allahi qalilan ma tadzakkarun. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya, dan tidak boleh dilupakan pada peristiwa Muktamar Alam Islami di Madinah, Saudi Arabia, yang turut pula Serikat Islam Bapak Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto menghadirinya pada tahun 1926. Sekarang peristiwa itu akan terulang kembali di Madinah, Indonesia, sebagai perwujudan dari ciri-ciri Bapak Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto, di mana secara bisik-bisik akan digarut. Tempatnya insya Allah akan dihadiri oleh para kepala negara yang diketuai oleh Raja Saudi Arabia, didampingi oleh Presiden Kanselir Jerman, dan ini merupakan wukuf di Arafah di masa Pak Presiden Insinyur Joko Widodo. Hal ini dikuatkan dengan umat yang di tengah-tengah. Artinya kalau diangkatkan menjadi 50 atau wasat, terpimpin, terpilih, teruji. Hal ini pula dikuatkan oleh para bintang seperti tertera dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasyati fil 'uqad. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila sekaligus putra DITI, Tentara Islam di bawah bimbingan ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA, utusan Tuhan Langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, sebagai Khalifah bil Ardi, sebagai Presiden PBB. Saudaraku sebangsa setanah air, diakhiri dengan doa, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.